Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala abdika wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yauma la yanfa'u malun walal banun illa man atallaha biqalbin salim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal yaqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kepada kita kemudahan dan atas berkat rahmat dan pertolongannya kita dapat berkumpul di salah satu dari banyaknya rumah Allah, yaitu masjid, untuk melaksanakan ibadah yang agung, yaitu ibadah salat Jumat secara berjamaah. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya tanpa terkecuali, serta orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan kesempatan sampai detik ini, masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menemui atau bertemu dengan salah satu dari 4 bulan haram, yaitu bulan Rajab, yang mana kita sekarang berada di dalamnya. Bulan Rajab termasuk salah satu bulan haram sebagaimana bulan lainnya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram dan Rajab. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri atau berbuat maksiat ketika berada di 4 bulan tersebut. Lalu pertanyaannya, kenapa bulan-bulan tersebut dinamakan dengan bulan haram? Hal ini sudah pernah dijelaskan oleh salah satu alim atau orang yang berilmu sekaligus al-qadhi, hakim bermanhaj atau bermadhab Hambali, yakni Abu Ya'la rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullahu ta'ala menamakan bulan haram atau memberi nama haram karena berarti 2 makna. Yang pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Ya, hal ini juga diyakini oleh kaum jahiliyah sebelum kita. Ya, jadi di bulan ini, di bulan Rajab, ketika memasuki bulan ini, orang-orang pada zaman Nabi alaihissalam berhenti berperang. Ya, jadi ketika di bulan Rajab atau bulan 3 lainnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram, orang-orang jahiliyah berhenti berperang dan berhenti melakukan keburukan. Kemudian makna yang kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan-bulan yang lainnya. Begitupun dengan sebaliknya, amalan-amalan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih ditekankan
Ya, karena pada bulan ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ganjaran yang lebih besar. Artinya kita mendapatkan dosa yang lebih besar. Begitupun dengan sebaliknya, ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga diberikan ganjaran yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita sebagai muslim yang cerdas, muslim yang baik, kita betul-betul memanfaatkan bulan Rajab ini sebagai kita panen pahala, sebagai kita muhasabah diri agar meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan karena kita tahu, karena ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, kita akan diberikan dosa yang lebih besar. Kemudian salah satu keutamaan di bulan ini, bulan Rajab, itu erat kaitannya dengan bulan Ramadan yang insya Allah kita akan bertemu, dan semoga Allah mudahkan 2 bulan ke depan. Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah berkata, "Syahrul Rajabin syahrul zar'i, wa syahrul Sya'bana syahrul sa'i zar'i, wa syahrul Ramadana syahrul isadi zar'i." Bulan Rajab itu waktunya untuk menanam. Bulan Sya'ban, bulan depan, saatnya menyiram tanaman. Kemudian di bulan Ramadan saatnya kita memanen hasil yang telah kita tanam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari perkataan Abu Bakar Al-Balkhi kita dapat menyimpulkan bahwa di bulan ini adalah saatnya kita menanamkan kebaikan. Di bulan depan saatnya kita meningkatkan. Kemudian di bulan Ramadan saatnya kita menuai apa yang telah kita tanam. Jadi ketika nanti di bulan Ramadan kita ingin menghatamkan beberapa juz 5 kali misalnya, maka jangan kita mulai dari ketika bulan Ramadan, kita mulai dari sekarang. Kita biasakan baca Quran dari sekarang. Maka jangan kita bermimpi nanti di bulan Ramadan bisa membaca Al-Quran yang banyak, kalau tidak kita biasakan dari sekarang untuk membaca Al-Quran. Di ulama zaman sekarang sering sekali bulan Ramadan itu diibaratkan dengan bulan pertandingan atlet atau olahraga. Yang namanya olahraga atau pertandingan turnamen olimpiade, yang namanya atlet ketika hendak mengikuti perlombaan, maka mustahil akan mendapatkan hasil juara 1, juara 2, juara 3 dengan tidak adanya persiapan di bulan-bulan sebelumnya. Maka hal ini di bulan Rajab ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul mempersiapkan agar nanti di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kebaikan, setan-setan dibelenggu, kebaikan bertebaran di mana-mana, kita dapat mengambil manfaat yang lebih banyak, kita dapat memanen pahala yang lebih banyak, dan kita dari sekarang sudah terkondisikan agar tidak terbiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini dan karena keterbatasan waktu, maka insyaallah khatib di sini mengingatkan kepada diri kami pribadi dan khususnya kepada para jamaah sekalian agar senantiasa berusaha menghindari 3 dosa yang akan khatib sebutkan sebentar lagi. Yang pertama, hendaknya kita di bulan Rajab ini betul-betul meninggalkan dosa syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengadakan tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah pohon, menyembah hewan, menyembah yang lainnya. Maka hal ini adalah salah satu, bahkan termasuk dosa besar di antara dosa-dosa besar yang lainnya. Allah taala menjelaskan atau berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang Dia kehendakinya. Ada sebuah kisah yang tentu kita pernah dengar sebelumnya, kisah yang cukup masyhur, yaitu tentang meninggalnya atau hendak wafatnya Abu Talib, salah satu paman Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau mengalami sakaratul maut, Nabi alaihi salatu wassalam mendengar paman kesayangannya akan meninggalkan dunia ini. Ketika beliau mendengar, beliau langsung datang ke rumah Abu Talib. Namun
di sampingnya sudah ada pembesar-pembesar Quraisy, Abu Jahal dan para pembesar lainnya. Maka beliau alaihi salatu wassalam berkata kepada pamannya yang tersayang, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, yaitu kalimat yang nanti aku akan bisa membelamu di hadapan Allah di hari kiamat. Namun Abu Jahal dan para pembesar lainnya tidak terima dengan hal itu. Ya, maka Abu Jahal berkata, "Ya Abu Talib, apakah kau tidak suka dengan agama bapakmu?" Ya, ini agamanya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi alaihi salatu wassalam, yang menyembah berhala dan yang semisalnya. Maka qadarallahu masyafa'al, Abu Talib ditakdirkan meninggal dalam keadaan kafir, belum memeluk agama Islam. Maka Abu Talib dihukum di neraka dengan hukuman yang paling ringan, yaitu memakai sandal yang terbuat dari api neraka, sehingga mohon maaf ya, darah di kepalanya sampai gigi. Itu adalah hukuman yang paling ringan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah. Itu dosa syirik. Kemudian yang kedua yaitu uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat Tirmidzi, beliau bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjila li sahibihi al-'uqubata ma'a ma yahdaru lahu minal baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelaku di dunia ini, dosa yang disimpan untuknya di akhirat, daripada perbuatan melampaui batas dan memutus tali silaturahim. Dalam lafaz lain, babani mu'ajjilani uqubatuhuma fid dunya al-baghyu wal 'uquq. Dua perbuatan dosa yang Allah cepatkan azabnya di dunia, yaitu berbuat zalim dan berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita. Maka di bulan Rajab ini hendaknya kita berhati-hati. Apabila kita masih memiliki kedua orang tua, maka kita wajib berbakti kepadanya. Dan sebaliknya, apabila kita masih memiliki kedua orang tua, di bulan yang mulia ini jangan sampai kita membuat hatinya bersedih. Jangan sampai kita durhaka kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya alaihi salatu wassalam, beliau bersabda tadi akan mencepatkan azabnya di dunia ini, wa iyadzubillah. Kemudian yang ketiga yakni tarkus shalah, yakni meninggalkan salat. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, rawahu Tirmidzi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum salatu faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian yang mengikat antara kita dan mereka adalah salat, maka siapa saja yang meninggalkan salat dengan sengaja, sungguh dia telah kafir. Maka perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita meyakini salat itu tidak wajib, maka hati-hati kita bisa keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Bahkan di antara 5 waktu salat hendaknya kita memperhatikan salat yang paling penting, yaitu salat asar. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu." Barang siapa meninggalkan salat asar, maka terhapuslah semua amalan yang pernah dia lakukan di dunia ini. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Di khutbah yang kedua ini sedikit meringkas dari khutbah yang pertama. Sekali lagi khatib di sini mengingatkan kepada diri kami pribadi dan khususnya kepada para jamaah sekalian, hendaknya kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa inilah yang hendak kita akan bawa menuju perjalanan kampung kita, yaitu kampung akhirat. Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Maka berberkalah kalian, sungguh sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan.
ketakwaan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita di sini sebagai seorang imam, sebagai seorang laki-laki yang tentunya jadi pemimpin di keluarga-keluarga kita, hendaknya kita mengajak kepada keluarga kita yang kita cintai agar betul-betul mengagungkan bulan Rajab ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka hendaknya kita yang pertama menjaga diri kita sendiri dari api neraka, kemudian kita ajak keluarga kita yang kita cintai ini agar selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, memberikan kita kemudahan agar kita terus dapat berbuat kebaikan di bulan Rajab ini. Dan begitu pula dengan sebaliknya, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon perlindungan dari godaan syaitan agar kita dapat menjauhi maksiat-maksiat yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma fir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.